Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya masih tetap kitabus salat. Dalam hal ini masuk pada babun ma yafsudus sholata wa ma yakrahu fiha. Bab yang merusak sholat atau yang membatalkan sholat dan yang hanya makruh saja ketika dilakukan pada saat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qata'a syartan min syurutiha. Apabila ada orang melakukan sholat dan ada yang tertinggal salah satu syarat sholatnya. Syarat sholatnya tidak ia lakukan. Seperti apa syarat sholat itu? Diantaranya adalah kat-toharoti, seperti bersuci, wasitaroti, dan menutup aurat, wa ghairihima, dan lain-lain. Salah satu syarat sholatnya tidak dilakukan, seperti umpamanya tidak wudhu atau sholat tidak menutup aurat, seperti itu umpamanya. Kalau itu dilakukan, batalat sholatuhu, sholatnya batal. Orang tidak melakukan salah satu syarat dari syarat sholat, maka sholatnya batal. Fa'in sabaqahul hadasu, kalau seandainya orang yang sholat itu didahului oleh hadas, artinya dia tidak sanggup menahan hadas, dia tidak bisa mengontrol hadasnya, tiba-tiba hadasnya langsung keluar, umpamanya begitu tanpa sengaja. Fafihi kaulani, dalam hal ini ada dua pendapat. Qala fil jadidi, disebutkan di dalam kaul jadid, tabtulu sholatuhu, kalau orang keluar hadas tanpa sengaja maka sholatnya tetap batal. Li'annahu hadatsun yubtilu taharata, karena hadas itu sesuatu yang bisa membatalkan wudhu. Fa'abtala sholata, karena hadas itu sesuatu yang bisa membatalkan wudhu, maka sholatnya otomatis batal. Kalau wudhunya batal, sholatnya batal. Kahadasil amdi, walaupun tidak sengaja waktu keluar hadas tadi, maka tetap batal. Kahadasil amdi, seperti halnya ketika keluar hadas dengan sengaja. Ketika berhadas dengan sengaja atau tidak sengaja, dalam qaul jadid dikatakan bahwasanya membatalkan wudhu. Kalau wudhunya batal, sudah otomatis sholatnya batal. Wa qala fil qadim, sementara itu di dalam qaul qadim disebutkan oleh Imam Syafi'i, la tabtulu sholatuhu, sholatnya tidak batal. Itu yang disebutkan di dalam qaul qadim. Bal yang sharifu, lalu kalau tidak batal bagaimana? Kalau seandainya tiba-tiba berhadas tanpa sengaja, misalnya seperti tidak tahu kalau dia itu sedang menetes, atau tidak tahan kalau dia itu sedang kentut, tahu kentut gitu, tapi tidak sengaja gitu. Kalau ada orang yang seperti itu, hentikan sholat, wa yatawaddo, apa yang dilakukan saat berhenti? Berwudu. Setelah selesai berwudu, wa yabni ala sholatihi, meneruskan sholatnya tadi. Itu yang tertulis di dalam qaul qadim Imam Syafi'i. Kalau tersesak kentut atau tersesak kencing, tiba-tiba cerit keluar, maka berhenti sholat. Setelah sholat langsung ambil air wudhu. Selesai ambil air wudhu, teruskan sholatnya. 5 ruwat Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qa'a ahadukum fi sholatihi aw qalasa, apabila kalian muntah saat itu sedang sholat muntah atau keluar dahak yang paling banyak seperti muntah, fal yungsarif, maka berhenti sholatnya, jangan diteruskan. Wal yatawaddo, setelah berhenti berwudu.
waliyabna ala ma madha ma lam yatakallam, dan hendaknya setelah berwudu melanjutkan sholatnya yang telah ia lakukan selama belum berbicara. Misalnya tadi ia sholat sudah sampai rakaat kedua sholat zuhur, diteruskan rakaat ketiga dan keempat sholat asar, itu persis seperti orang tawaf. Itu selama belum berbicara. Wali'annahu hadatsun yahsulu bi ghairi ikhtibarihi, karena itu adalah jenis hadas yang tidak sengaja. Artinya keluarnya hadas itu dia tidak menginginkannya karena sudah tidak tahan lagi. Fa asbaha salisul bauli, itu seperti halnya orang yang kecirit atau orang yang nahan kencing, tiba-tiba sampai keluar air kencingnya dengan tidak sengaja. Fa in akhraja ala hadzal qauli baqiyatal hadasi, kalau didasarkan pada pendapat ini, maka sisa hadas yang dikeluarkan itu kan harus ada sisa hadas itu. Karena dia keluar sedikit pada saat sholat, dia berhenti, otomatis masih ada di dalamnya. Umpamanya kencing, masih ada kencingnya itu, maka kencingnya itu harus dikeluarkan juga itu. Kencing yang tertahan di dalam harus dikeluarkan juga itu. Kalau didasarkan pada pendapat ini, lam tabtul sholatuhu, kencingnya yang kedua atau hadasnya yang kedua tidak membatalkan sholat. Li'anna hukmal baqiyati hukmul awali, karena hukum hadas yang sisanya itu adalah hukum hadas yang awal. Kalau pastrit pertama itu tidak batal, maka mengeluarkan hadas yang keduanya, seumpama dia berak atau seumpama dia kencing, maka kencing yang kedua itu juga tidak membatalkan. Fa'idha lam tabtul bil awali, kalau yang pertama tidak membatalkan sholat, lam tabtul bil baqiyati, maka yang kedua juga tidak membatalkan sholat. Saat netes air kencingnya karena tidak tahan tadi, itu tidak membatalkan sholat, lalu dia berhenti, setelah itu dia kencing sepuas-puasnya sampai habis, maka kencing yang kedua itu juga tidak membatalkan sholatnya. Itu yang ada dalam qaul qadim Imam Syafi'i. Wali'an nabi hajatun ila ikhrajil baqiyati, kenapa? Karena memang harus dikeluarkan, sisanya itu harus dikeluarkan. Kenapa kok harus dikeluarkan? Liyukammila toharotahu, untuk menyempurnakan toharohnya atau untuk menyempurnakan berwudunya. Fa'in waqa'at alaihi najasatun yabisatun, kalau ada orang sedang sholat lalu terkena najis kering pada tubuhnya atau pada badannya, fanahaha, kemudian ia tahu lalu ia keluarkan najis itu, misalnya diginiin gitu najisnya, diusir dengan tangan atau dibuang dengan tangan, lam tabtul sholatuhu, yang seperti itu tidak membatalkan sholatnya. Li'annaha mulaqatu najasatin wa huwa mahdurun fiha, karena pada saat ia bertemu dengan najis seperti itu tadi, bertemu dengan najis itu dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan udzur, maka tidak membatalkan sholat. Liyukammila toharotahu, untuk menyempurnakan toharohnya atau untuk menyempurnakan berwudunya. Fa'in waqa'at alaihi najasatun yabisatun, kalau ada orang sedang sholat lalu terkena najis kering pada tubuhnya atau pada badannya, fanahaha, kemudian ia tahu lalu ia keluarkan najis itu, misalnya diginiin gitu najisnya, diusir dengan tangan atau dibuang dengan tangan, lam tabtul sholatuhu, yang seperti itu tidak membatalkan sholatnya. Li'annaha mulaqatu najasatin wa huwa mahdurun fiha, karena pada saat ia bertemu dengan najis seperti itu tadi, bertemu dengan najis itu dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan udzur, maka tidak membatalkan sholat. Kasalisil bauli, itu seperti halnya orang yang kecerit atau tersesak kencing.
tidak tahan menahan kencing, tahu-tahu keluar, maka itu tidak membatalkan sholat. Wa in kasifat ar-rihu thawba anil aurati, kalau ada angin kencang, begitu ia sholat, tiba-tiba angin kencang tadi itu menyingkap auratnya sehingga auratnya terbuka. Tsumma raddahu, ia sadar kalau auratnya terbuka, lalu ia cepat-cepat mengembalikan kainnya tadi untuk menutup aurat. Kalau itu terjadi, lam tabtul sholatuhu, sholatnya juga tidak batal. Tersingkap dengan angin, kita kembalikan pada posisi semula kainnya, misalnya dikembalikan seperti ini, lam tabtul sholatuhu, sholatnya tidak batal. Li'annahu ma'dzurun fihi, karena membenahi kain yang tersingkap tadi itu adalah udzur. Maka membenahi yang seperti tadi itu tidak membatalkan sholat. Kama lau husiba minhu thawbu fis sholati, itu seperti halnya orang sedang sholat, bajunya ditarik, dirampas oleh orang sehingga dia tidak punya baju. Itu seperti itu, maka tidak membatalkan sholat. Fa in taraka fardan min furudiha, tapi kalau ada orang yang meninggalkan fardu-fardunya sholat, maksudnya fardu sholat ini adalah orang yang meninggalkan rukun sholat. Kalau ada orang tidak melaksanakan rukun sholat, salah satu rukun sholat seperti apa? Kar ruku'i was sujudi wa ghairihima, seperti tidak rukuk, tidak sujud atau yang lainnya, salah satunya tidak ia lakukan, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Kalau ia tidak melaksanakan salah satu rukun dari rukun sholat, batal sholatnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li a'rabiyil musii sholatuhu, kepada orang Badui, orang Arab Badui yang sholatnya rusak, sholatnya jelek, Rasulullah sampaikan, a'id sholataka fa innaka lam tusalli, ulang sholatmu itu batal, kamu tuh sesungguhnya belum sholat, ulang sholatmu, batal tuh sholatmu seperti itu. Jadi kalau orang yang sholatnya rusak, tidak melaksanakan salah satu dari rukun sholatnya tidak dilaksanakan, ditinggalkan, maka batal sholatnya. Wa in tarakal qira'ata nasiyan, tapi kalau meninggalkan rukun sholat itu karena lupa, seperti membaca surah Al-Fatihah karena lupa, fafi kaulani, dalam hal ini ada dua pendapat. Waqad madza fil qiraati, dalam hal tentang orang lupa membaca surah Al-Fatihah ini sudah dibahas sebelumnya, yaitu tentang Umar bin Khattab. Pada saat itu beliau lupa membaca surah Al-Fatihah dan dinyatakan oleh Rasulullah sah sholatnya karena ia lupa kalau ia belum membaca surah Al-Fatihah. Perasaannya telah membaca surah Al-Fatihah. Itu telah dibahas dalam video episode 4 bagian 17. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.